Provisiat saya ucapkan pada kalian karena kalian sudah selesai menyelesaikan tahap kalian di kelas 10 MIPA dan berhasil naik ke kelas 11 MIPA. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan siap mengikuti pelajaran di tahun ini. Untuk kalian yang sedang sakit, Ibu harap supaya kalian lekas diberikan rahmat kesembuhan supaya bisa segera bergabung dengan kita dalam proses pembelajaran di tahun ini. Melalui video ini, Ibu akan menyampaikan sedikit sosialisasi mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran ini. Jadi, untuk tahun pelajaran ini, karena kita kondisinya juga masih pandemi, maka kita masih menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang disusun selama masa pandemi ini berlangsung. Nah, pada kurikulum darurat, materi yang seharusnya, yang sebenarnya ada segini, itu diringkas menjadi setengahnya. Nah, jadi ini merupakan hal yang patut kita syukuri juga, karena waktu yang tadinya tersedia untuk mempelajari materi segini banyaknya, hanya kita gunakan untuk mempelajari setengahnya. Maka harapannya, karena materi yang akan kita pelajari pun sudah diringkas menjadi setengahnya, maka Ibu berharap di sini kalian, kita semua bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari materi yang ada dengan lebih baik lagi. Jadi harapannya dengan materi yang sedikit ini, kita akan lebih fokus, lebih terarah, dan lebih bisa memahami materi tersebut dengan detail. Nah, tapi untuk bisa mempelajari materi tersebut dengan detail, dengan lebih fokus, nah itu tentunya membutuhkan keseriusan dari kalian. Keseriusan dari kalian itu tidak dimulai besok atau nanti, tapi harus dimulai dari sekarang, dari awal proses pembelajaran. Jadi Ibu berharap sekali di tahun ajaran yang baru ini, di kelas 12 MIPA ini, kalian dari awal sudah serius, sudah mulai mengerjakan tugas-tugas, memahami materi dengan mandiri, tidak copy paste sana sini. Nah, serius dari awal kayak gimana? Serius dari awal itu adalah kalian dari awal mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan, menyimak materi yang saya sampaikan, mengerjakan tugas yang saya sampaikan sebisa mungkin dengan mandiri. Nah, adapun tugas-tugas dan materi yang saya berikan biasanya sudah saya usahakan, saya sesuaikan dengan kemampuan kalian supaya tidak terlalu membebani kalian. Nah, jadi di sini biasanya tugas-tugas yang saya berikan itu lebih untuk supaya kalian benar bisa memahami materi tersebut, bukan untuk supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal aplikasi yang lebih jauh lagi. Jadi fokus saya pada saat pandemi ini sebenarnya adalah apa yang saya berikan, materi apa yang saya berikan. Nah, itu kalian bisa menyerap materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk materi yang akan kita pelajari di kelas 11 IPA, itu hanya ada 2 KD. KD yang pertama dipelajari di semester 1, yaitu mengenai trigonometri sudut rangkap, yaitu lanjutan dari materi trigonometri di kelas 10. Kemudian KD yang kedua untuk dipelajari di semester 2 adalah mengenai suku banyak. Lalu untuk sistem penilaiannya saya masih sama dengan tahun-tahun yang lalu, di mana selalu ada poin plus juga ada poin minus. Poin plus ini berlaku ketika kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu atau sebelum pada waktu yang saya tentukan. Nah, sedangkan poin minus ini berlaku ketika kalian mengumpulkan tugas terlambat. Untuk poin plus itu juga berlaku ketika misalnya saya berikan 4 soal, saya hanya minta kalian mengerjakan 3. Nah, kalau kalian mengerjakan 4 soal, biasanya akan langsung saya tambahkan poin di situ. Poin di sini sebenarnya sangat berguna, karena apa?
Karena terutama di masa pandemi ini, nilai keseluruhan kalian untuk perhitungan rapot biasanya kalian akan jatuh di nilai PTS, PAS, ataupun PAT. Nah, poin-poin yang kalian kumpulkan ini bisa menutup nilai-nilai kalian yang jatuh tersebut. Jadi, kalau kalian banyak mengumpulkan poin minus, maka itu juga akan sangat berpengaruh pada nilai kalian. Oke, kita lanjut lagi mengenai tadi yang saya jelaskan mengenai materi. Nah, jadi biasanya memang tugas yang saya berikan itu sifatnya adalah untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi yang saya ajarkan, bukan untuk menyelesaikan soal-soal yang dalam tanda kutip soal-soal olimpiade seperti itu, tidak, tapi lebih fokus pada pemahaman materi saat itu. Nah, untuk kalian yang merasa sudah mampu menyelesaikan soal-soal dasar yang saya berikan tersebut, boleh kok kalian misalnya minta tambahan pengayaan ke saya. Jadi silahkan kalian menghubungi saya, Ibu, saya minta soal pengayaan dong supaya saya bisa belajar untuk SBMPTN atau menyiapkan yang lain. Silahkan, asal ada komunikasi. Kemudian kalau kalian tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dan kalian sudah tahu itu, jadi misalnya, waduh, saya nggak bisa tepat waktu nih karena saya harus ada jadwal ke rumah sakit, silahkan komunikasikan dengan saya. Kalau tanpa komunikasi, kami para guru tentu tidak akan tahu, tapi kalau kalian komunikasi, biasanya kami akan lebih fleksibel, berarti kami akan bisa memberikan keleluasaan, asal jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang penting. Nah, jadi misalnya, Bu, saya nggak bisa tepat waktu ini soalnya saya malas. Nah, seperti itu beda lagi kasusnya. Lalu ada tambahan sedikit sebelum saya mengakhiri video ini, tambahan sedikit yaitu tetap biasakan salam sapa sopan santun. Ya, walaupun kita hanya bertemu dalam media sosial, kita hanya ketemu lewat WA, tetapi kan kita tetap menjalin komunikasi. Maka tetap budayakan menjalin komunikasi dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Biasakan sebelum kalian mengirim tugas, ucapkan terlebih dahulu ucapan salam, pagi Pak, pagi Bu, seperti itu. Saya rasa itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Dan apalagi kalian sebentar lagi setelah selesai dari SMA, tentunya setelah kalian menyelesaikan tugas di kelas 12, kalian akan mungkin ada yang meneruskan ke bangku perkuliahan, mungkin ada yang lanjut kursus atau yang lain-lain, atau langsung kerja. Kalian akan banyak menemukan banyak kejadian yang dimana di dalam pelaksananya itu membutuhkan etika, sopan santun. Jadi biasakan mulai dari sekarang, selagi masih ada yang mengingatkan kalian. Oke, saya rasa cukup sekian video sosialisasi dari saya. Untuk hari ini tidak ada tugas, jadi silahkan kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran matematika yang akan dimulai pada minggu depan. Nah, kalaupun kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan matematika atau apapun itu, silahkan kalian bisa menghubungi saya lewat WA. Terima kasih, Tuhan memberkati.